Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan dan sedikit memberikan tutorial tentang penggunaan Sitretan, Sistem Informasi Terpadu Rekapitulasi Tugas Absensi dan Nilai. Jadi sistem ini adalah presensi atau absensi online yang terintegrasi dengan nilai tugas, nilai ujian peserta didik. Aplikasi ini digunakan berbasis Google Spreadsheet. Jadi agar bisa menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu harus mendownload dulu Google Spreadsheet dari Play Store. Jika Bapak Ibu sudah mendownload Google Spreadsheet dan membuka link yang saya kirim di grup kedinasan, maka tampilan pertama dari aplikasi tersebut akan seperti ini. Di aplikasi ini, Bapak Ibu belum bisa mengedit sama sekali, karena ini disetting sebagai format. Agar Bapak Ibu bisa mengedit sistem ini, maka yang pertama kali dilakukan adalah Bapak Ibu klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian buat salinan. Kalau ada yang dalam bahasa Inggris, boleh pilih yang make copy. Nah, di sini Bapak Ibu boleh menggunakan nama yang sama atau mengganti namanya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ketika sudah disimpan, oke, ketika Bapak Ibu sudah membuat salinan, maka sepenuhnya akses dari aplikasi ini berada di kendali Bapak Ibu semuanya. Jadi sudah lagi tidak terhubung dengan format yang ada di depan tadi. Nah, di format ini ada semua kelas dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi jika Bapak Ibu mengajar beberapa kelas, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kelasnya. Pilihannya yang ada di bawah dan tidak diperbolehkan mengubah nama kelas yang ada di bagian bawah. Misalkan, saya ngajar di kelas 12-10 misalkan. Nah, maka yang pertama kali dilakukan adalah Bapak Ibu setting nama kelas yang di atas. Jadi kalau nama kelas yang di atas ini boleh diubah, tapi kalau yang ada di bagian bawah itu tidak boleh diubah. Kemudian Bapak Ibu melengkapi data peserta didik, yaitu nomor induk, nama lengkap, dan juga nama panggilan serta jenis kelaminnya. Nah, nama panggilan di sini harap diisi Bapak Ibu karena ini nanti akan berhubungan dengan jurnal mengajar. Boleh diisi sesuai nama panggilan anaknya di kelas atau diisi dengan nama depannya saja, seperti itu. Saya contohkan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah menuliskan nama lengkap dan nama panggilan dari peserta didik kelas 12-10. Untuk yang pertama yang saya jelaskan adalah sistem kehadiran. Nah, jika ingin menggunakan sistem presensi, maka di sini ada 4 bagian yang bisa diisi Bapak Ibu sebelum melakukan presensi. Yang pertama adalah materi pembelajaran. Ini bisa diketikkan di sini, misalkan saya contohkan sebagai fenomena kuantum. Saya contohkan teori kuantum, misalkan. Ini nama materinya. Kemudian tanggal bulan. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk pengisiannya, ini harus diisikan bulan duluan. Misalkan sekarang bulan Januari, maka penulisannya 1, garing, tanggal sekarang, tanggal 7. Nah, ini cukup di-enter, maka tanggalnya akan terisi secara otomatis, Bapak Ibu. Ini 7 Januari 2026. Kemudian ini jam pelajaran saat Ibu mengajar, misalkan jam ke 1, 2.
Dia langsung ditulis 1 strip 2. Kemudian di sini ada kolom tugas. Kolom tugas itu diisi misalkan nanti setelah pembelajaran Bapak Ibu memberikan tugas ke anak-anak. Jadi agar tidak lupa ketika mengabsen di pertemuan selanjutnya itu bisa dituliskan di sini. Misalkan menjelaskan fenomena benda hitam misalkan. Nah, ini adalah tugasnya. Nah, untuk kehadirannya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sambil ngabsen, maka di sini cukup dicentang kalau hadir. Nah, pastikan sebelum Bapak Ibu mengabsen, bagian paling atas ini harus dicentang dulu. Jadi, kalau Bapak Ibu masuk, yang atas dicentang baru melakukan presensi. Sama di pertemuan kedua yang harus dilakukan adalah centang yang paling atas, yang warna merah. Baru melakukan presensi. Jadi, nanti akan terekap secara otomatis. Jadi misalkan ini masuk, cukup dicentang. Kalau tidak masuk, nah bisa ditulis keterangannya. Di sini ada 4 pilihan Bapak Ibu yang tidak masuk bisa sakit misalkan. Kemudian di sini izin. Di sini alpha atau karena dispen. Nah, ini bisa dilakukan presensi sampai ke bawah. Kalau memang masuk semua, sebenarnya bisa ditarik Bapak Ibu. Ini untuk presensi. Misalkan ini pertemuan kedua, saya bahas radiasi benda hitam misalkan. Kemudian tanggal bulannya saya isi bulan 1, tanggal 9, misal, jam ke-4 dan 5. Yang pertama, centang yang bagian merah baru melakukan presensi. Maka kehadirannya nanti di sini akan menjumlah otomatis. Bapak Ibu, ini kan masuk. Yang ini sakit. Yang ini dispen, yang ini izin. Ini sakit lagi, ini sakit, ini dispen, ini izin. Yang lain dianggap masuk semua misalkan. Nah, maka absen dan materi yang Bapak Ibu tulis di atas tadi itu langsung terekap di jurnal. Karena ini 12.10, kalau kita klik jurnal, ini tampilan jurnalnya Bapak Ibu. Yang perlu dilakukan adalah rombelnya kita ubah dulu. Kelas 12 dan 12.10, karena tadi saya mengisi di 12.10. Maka pada tanggal tadi, Rabu 7 Januari 2026, jam ke-12, materi pembelajarannya adalah teori kuantum, tagihan tugasnya adalah menjelaskan fenomena benda hitam, murid yang tidak hadir itu adalah Putra, nah tadi Putra keterangannya sakit, Naya izin, Anissa Alpa, Safira D. Ini muncul karena tadi nama panggilannya diisi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika mengisi presensi, jurnalnya akan terisi secara otomatis. Ini juga bisa digunakan kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 10. Misalkan cukup diubah rombelnya kelas 10. Kemudian ini juga diubah ke kelas 10 yang Bapak Ibu cari. Seperti itu. Saya ubah lagi ke kelas 12 sebagai simulasi. Nah, selain fitur absensi, di aplikasi ini Bapak Ibu ada kolom nilai, yaitu Bapak Ibu geser ke kanan. Nah, di sini kehadiran yang tadi diisi akan terekap otomatis, ini tidak perlu diubah-ubah Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kolom nilai. Kolom nilai di sini disediakan 5 buah kolom. Bapak Ibu boleh pakai semuanya atau dipakai beberapa, tidak masalah. Jadi langsung diisi saja, misalkan nilai A
saya gunakan untuk nilai catatan misalkan, berarti A-nya saya ubah sebagai catatan. Misalkan catatan di bab pertama, si Afif dapat nilai 80 misalkan. Di materi yang kedua dapat nilai 85. Yang ketiga dapat 90. Nah, maka di sini, di bagian kanan akan rata-rata dengan sendirinya. Kemudian yang B, karena tadi saya sudah punya nilai catatan, yang B misalkan nilai tugas. Sama Bapak Ibu tinggal diisi angkanya. Kalau tidak mengumpulkan, nah misalkan di sini tidak mengumpulkan, maka harus diisi 0. Karena kalau tidak diisi 0, anggapannya ini nilainya kosong, jadi tidak dirata-rata, Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada tugas berarti tidak ada nilainya, tapi kalau tidak mengumpulkan, nilainya harus diisi 0. Misalkan tugas ketiganya 90. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan yang C, yang D, dan E sebagai nilai yang lain, boleh. Sesuai kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Misalkan yang C nilai hafalan, kayak gitu. Atau yang C nilai praktek. Yang C nilai presentasi, seperti itu. Monggo Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Atau yang D digunakan sebagai nilai sumatif harian. Boleh. Misalkan sumatif pertama atau ulangan pertama dapat 80, ulangan kedua dapat 75, ulangan ketiga dapat 90 misalkan. Nah, nanti di sini akan rata-rata otomatis. Jika Bapak Ibu sudah mengisi nilai di kolom-kolom tadi, maka nilainya akan otomatis terekam di sini. Jadi nilai kehadiran itu otomatis ketika Bapak Ibu mengisi presensi, sedangkan 5 kolom nilai di sini ini terisi kalau kolom yang di depan diisi. Jadi boleh diisi, boleh tidak, tergantung jumlah penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita geser ke kanan lagi, maka di sini ada kolom nilai STS atau ujian tengah semester dan juga nilai SAS. Misalkan nilai UTS-nya di sini dapat 70 dan nilai SAS-nya dapat nilai 80. Maka di sini akan terekap Bapak Ibu menjadi rata-rata yang kemudian nanti bisa digunakan sebagai nilai rapor seperti itu. Saya cek lagi kalau misalkan saya ubah 90, ya nilainya berubah. Jadi nilai rapor di sini adalah nilai rata-rata dari semua nilai yang ada di sebelah kiri ini Bapak Ibu, dari kehadiran sampai dengan SAS. Nah, selain itu, di sini juga ada sistem poin. Jadi Bapak Ibu yang menanyakan sistem poin, letaknya ada di paling kanan. Kenapa ada di paling kanan? Karena kalau misalkan nanti poinnya kurang banyak, ini bisa ditambah secara mandiri Bapak Ibu. Jadi sistem poinnya menggunakan centang. Satu centang artinya 1 poin atau nilainya 1 Bapak Ibu. Jadi kalau centangnya ada 5, maka anak tersebut dapat nilai 5 poin. Poinnya tersebut otomatis ditambahkan ke nilai akhir yang ada di nilai raport, seperti itu. Jadi nilai rata-rata tadi, kalau anaknya dapat poin, maka nilai poinnya akan ditambahkan ke nilai raport, seperti itu. Ini sesuai request dari beberapa Bapak Ibu yang telah mencoba aplikasi ini pada semester kemarin. Namun demikian, biasanya Bapak Ibu kalau ternyata nilai yang diberikan di sini masih perlu dikoreksi, misalkan nilainya kurang tinggi karena turun dari semester sebelumnya, atau misalkan nilai ini terlalu tinggi, maka di sini ada satu kolom lagi yaitu koreksi nilai Bapak Ibu. Jadi ini bisa digunakan untuk menambah atau mengurangi. Misalkan nilai 85 di sini kurang, maka Bapak Ibu tambahkan di sini 7, maka otomatis akan ditambahkan ke nilai raport. Atau nilainya terlalu tinggi, maka Bapak Ibu bisa kurangi nilai 5. Misalkan karena ada sesuatu hal misalkan tidak mengumpulkan atau kurang lengkap,
segala macam sehingga harus dikurangi, maka koreksi nilainya bisa di sini Bapak Ibu, -1 misalkan. Nah, fitur ini bisa digunakan, bisa tidak, sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu kurang lebihnya penggunaan dari sistem absensi, tugas, dan nilai peserta didik. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, karena di sini ada semua kelas Bapak Ibu, dari kelas 10 sampai kelas 12, misalkan tidak digunakan kolomnya, misalkan saya ngajar kelas 12 sehingga semua kelas 10 tidak saya pakai. Agar tidak terlalu banyak ketika saya membuka, sebisa mungkin jangan dihapus Bapak Ibu, tapi disembunyikan. Nah, maka kelas 10-nya, 10.1 tadi tidak terlihat, 10.2 juga disembunyikan, 10.3 juga disembunyikan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kelasnya di bawah ini tidak dipakai, alangkah baiknya disembunyikan, tapi jangan dihapus. Khawatir di kemudian hari dibutuhkan, bisa tinggal ditampilkan lagi. Cara nampilinnya, garis 4 ini diklik Bapak Ibu, nanti muncul di sini. Yang disembunyikan tadi tinggal klik 2 kali, maka nilainya akan muncul lagi, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu kira-kira. Jadi harapannya dengan adanya sistem ini dapat memudahkan Bapak Ibu dalam mengolah nilai, sehingga nilai yang diberikan ke peserta didik itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan juga dapat mempermudah Bapak Ibu ketika nanti pengisian nilai ke e-rapot. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Namun demikian, karena aplikasi ini atau sistem ini dikembangkan khusus guru semada, jadi alangkah baiknya jika sistem ini tidak disebarluaskan ke tempat-tempat lain di luar semada, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa japri saya melalui WA atau ditanyakan langsung saat ada di sekolah. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.